Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta selalu kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul kembali di forum Tech Talk spesial pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya untuk bisa menyampaikan sedikit kultum pada pagi hari ini. Yang pada pagi hari ini ingin saya mulai dengan sebuah kisah yang agak fiktif terlebih dulu. Semisal ada seorang peneliti dari barat nih, datang ke UII. Kemudian beliau sedang berjalan-jalan di lorong dari kampus UII. Kemudian nanti di sana beliau ketemu misal Mas Elbo gitu kan. Mas Elbo ini bicaranya santun, terus kalau misal ketemu orang lain disapa dengan baik seperti itu. Nah, peneliti ini akan kepikiran, wah, orang UI ini sesuai dengan namanya ya, orangnya santun-santun, akhlaknya baik seperti itu. Atau skenario lain, misal ketemu juga sama Mas Elbo, tapi Mas Elbo waktu itu kesandung meja dan tiba-tiba keluarlah beberapa penghuninya gembira loka. Wah, peneliti akan berpikir, wah, UI ini Islamnya doang namanya, orangnya gini-gini juga ternyata. Nah, dari cerita fiktif ini tadi kita teringatkan kembali, setiap diri kita adalah representatif dari lembaga-lembaga yang mana kita terikat kepadanya, yang mana itu juga BSI, itu juga UII, masyarakat Indonesia, dan tidak terkecuali umat Islam seluruhnya. Maka dari itu sudah sebaiknya kita sebagai representatif dari umat Islam, kita menjadikan diri kita sebagai contoh yang baik, sebagai teladan yang baik seperti itu. Karena tentunya orang lain, terutama orang di luar Islam, akan menilai Islam itu bagaimana dari bagaimana perilaku orang-orangnya, seperti itu. Maka dari itu Islam juga menjunjung tinggi yang namanya berjamaah. Karena di situ juga kita bersama-sama dan bisa saling mengingatkan. Kan salah satu dari berjamaah itu kan juga kalau misalnya kita sholat berjamaah, yang mana pahalanya 27 derajat lebih tinggi daripada kalau kita sholat sendirian. Seperti kalau misal saya kutip dari Quran surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Rasulnya. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini bisa dibilang sebagai salah satu poin dari istilahnya dakwah seperti itu. Kalau kita mendengar kata dakwah mungkin kita kepikiran ceramah di mimbar atau semacamnya. Tapi tidak harus seperti itu. Sebenarnya kita di posisi manapun, dari level manapun kita sudah bisa memulai dakwah seperti itu. Tidak harus sulit-sulit berdiri di atas mimbar seperti itu. Justru menurut saya yang paling utama, paling penting dan bahkan bisa dilakukan oleh orang yang pendiam sekalipun, itu dakwah dengan teladan yang baik. Kita berusaha menjadi orang yang baik, muslim yang baik, itu justru bisa menjadi dakwah yang paling efektif dan mengena karena langsung ke tindakannya seperti itu. Sehingga kalau misal ada yang bertanya, dakwah itu sudah harus bagiannya ustadz saja, oh tidak bisa seperti itu. Kalau misal seperti itu, nanti siapa yang akan mendakwahi orang-orang yang misal ada di kerjaannya nongkrong malam-malam sampai pagi seperti itu. Orang-orangnya misal celana jinnya sobek-sobek di lutut seperti itu kan, kita nggak bisa datang ke mereka kemudian kita langsung bilang ke dia, kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya nggak bisa seperti itu. Dia nanti malah kepikiran, ini orang ngomong apa. Nah, maka dari itu kan semua harus disesuaikan, dakwah itu juga disesuaikan dari segala level. Kalau misal dalam hadis riwayat Muslim, beliau juga Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Sehingga kalau kita ketemu orang lain seperti itu, ya kita sesuaikan cara kita mengingatkan, mengajak dia kepada kebaikan seperti itu. Kita ketemu misal anak tetangga di dekat rumah seperti itu kan, ya kita sesuaikan. Dia kalau makan pakai tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri. Kalau tangan kiri nanti temannya setan seperti itu. Itu kan juga kita menyesuaikan. Sebenarnya kalau kita buat produk untuk stakeholder kan kita juga berempati ke mereka. Kita menyesuaikan produk yang tidak ada satu rumus yang jalan untuk semua seperti itu. Nah, seperti kalau saya mengutip juga dari Ustadz Hadi Hidayat, jika ada yang lalai, maka diingatkan, karena surga terlalu luas untuk dihuni sendirian, seperti itu. Jadi, mari sahabat biasi sekalian, kita berdakwah dengan kapabilitas kita masing-masing, mulai dari lingkungan kita masing-masing. Bukankah cukup sering juga kita mendengar hadis juga, barang siapa yang menuju kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Imam Hasan Al-Basri juga pernah menasihatkan, lakukanlah kebaikan walau sekecil apapun, karena kau tak tahu
kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat diambil manfaatnya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.